Pak Beno. Mau kemana, Pak? Barusan lihat-lihat boot Blesti-nya Bang Enal. Rencananya mau ketemu ibu. Mau tanya, gimana hasil minum Blesti-nya? Iya, Pak. Belum ada hasilnya. Rasa-rasanya, aku masih seperti yang dulu nih, Pak. Oh begitu Bu. Jangan-jangan, masih ada yang kurang tepat dengan penyeduhan tehnya. Kayaknya, sudah benar, Pak. Sesuai penjelasannya waktu itu. Baguslah kalau begitu. Sekarang coba ibu tonton video ini sampai selesai, supaya ibu tahu, apakah sudah benar caranya ibu atau belum. Siap, dengan senang hati. Sekalian saya like, share dan subscribe videonya. Selamat datang di dunia teh hitam Blesti. Menyeduh Blesti mungkin terlihat sederhana seperti menyeduh teh pada umumnya. Namun tidak demikian karena ada seni dan ilmu di balik setiap cangkir seduhan Blesti yang sempurna. Dalam video panduan ini, saya akan membahas langkah-langkah penting dalam menyeduh Blesti yang benar, memastikan Anda mendapatkan rasa, aroma dan manfaat terbaik dari setiap pucuk daun teh pilihan varietas Sinensis Sasamika, yang dipetik pagi hari, dan ditanam pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut serta diolah secara full oksidasi enzimatis. Mengapa menyeduh Blesti dengan benar itu penting? Menyeduh Blesti dengan benar tidak hanya meningkatkan cita rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Dan itulah tujuan Anda minum Blesti ini. Karena Blesti memiliki karakteristik yang berbeda dengan teh lainnya, sehingga teknik menyeduhnya pun berbeda. Dengan mengikuti panduan ini, Anda akan belajar cara menghargai setiap tegukan dan menikmati sejuta manfaat Blesti untuk kesehatan Anda dan keluarga. Mari kita mulai perjalanan menyeduh Blesti yang menyenangkan ini. Siapkan diri Anda, dan kita eksplorasi langkah-langkahnya. Berikut urutan langkah-langkah menyeduh Blesti dengan BBM, baik, benar dan menyehatkan. Pertama, siapkan cangkir atau gelas seukuran 300 ml. Sendok teh, atau sendok kecil, bukan sendok makan. Dan saringan teh, jika diperlukan. Selanjutnya, siapkan air panas. Apakah itu yang baru mendidih dari kompor, atau dari dispenser atau juga dari termos? Untuk Anda yang menggunakan termos yang sudah disimpan 1 malam, atau air panas dari dispenser, maka Blestinya bisa langsung dimasukkan ke dalam gelas tanpa menunggu lagi karena diperkirakan suhunya sudah tepat. Jika menggunakan air panas dari kompor, pastikan sudah mendidih atau panasnya sudah mencapai 100 derajat Celcius, kemudian tuang ke dalam gelas atau cangkir yang sudah disiapkan, selanjutnya biarkan dulu beberapa saat. Kira-kira 7-10 menit agar panasnya turun sampai suhu yang kita inginkan. Setelah panasnya diperkirakan sudah mencapai suhu yang tepat, yakni 80 derajat Celcius, masukkan Blestinya sebanyak 1 sendok teh, sendok kecil bukan sendok makan. Setelah itu, biarkan penyeduhannya berjalan alami, di mana senyawa antioksidan dan lainnya atau kandungan dari Blesti akan keluar dan larut secara perlahan. Kira-kira 10-15 menit. Jadi sebaiknya jangan dulu diaduk, tunggu sampai waktu minumnya tiba, yakni ketika panasnya sudah turun sampai kira-kira 40 derajat Celcius, atau sama dengan suhu mulut. Ketika masih panas atau sesaat setelah Blestinya dimasukkan ke dalam gelas, uapnya bisa dimanfaatkan untuk meringankan gejala asma, flu pilek, dan hidung tersumbat, dengan cara dihirup selama beberapa menit. Sambil menunggu, mari kita masuk lebih dalam ke penyeduhan Blesti. Saat Blesti diseduh, senyawa yang dikandungnya, seperti katekin, flavonoid, theaflavin, thearubigin, vitamin, mineral dan lainnya, akan mengalami pemisahan dan larut ke dalam air. Selanjutnya disebut sebagai proses ekstraksi, yang mana dipengaruhi oleh suhu air, kondisi penyeduhan dan lama atau durasi penyeduhan. Suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan laju ekstraksi, tetapi juga bisa mengeluarkan senyawa yang lebih pahit. Bukan saja itu,
Suhu air seduhan yang terlalu tinggi akan merusak vitamin C dan kemunduran katekin, senyawa andalan bawaan teh. Sebagaimana dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa suhu yang stabil untuk vitamin C adalah suhu rendah, yakni 60–80 derajat Celcius. Dan katekin mengalami degradasi atau penurunan sebesar 20% ketika penyeduhan dilakukan pada suhu 98 derajat Celcius. Sementara katekin merupakan aktor utama yang terbukti secara nyata menekan resiko penyakit-penyakit karena usia atau disebut penyakit degeneratif, antiinflamasi atau anti peradangan, meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak, dan masih banyak lagi. Langkah berikutnya adalah tibanya waktu yang tepat untuk diminum Blesti-nya, karena panasnya sudah turun hingga kira-kira 40 derajat Celcius, sama dengan suhu mulut. Dan ingat, aduk terlebih dahulu sebelum diminum agar ampasnya turun. Boleh disaring, tapi walaupun tidak, menelan sedikit ampas teh sama halnya dengan Anda makan sayur karena itu pucuk daun. Jika Anda ingin variasi rasa dan aroma teh atau mau tambahan manfaat Blesti, maka boleh ditambahkan jeruk, madu atau jahe. Habiskan selagi masih hangat panas dan sisa ampasnya jangan diseduh ulang karena semua kandungan tehnya sudah keluar di seduhan pertama. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari konsumsi Blesti, biasakan minum Blesti-nya minimal 4–5 kali atau 5 gelas dalam sehari. Minum pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur atau kapanpun Anda mau. Lebih dari 5 kali sehari itu lebih baik, khususnya bagi Anda yang ingin melawan penyakitnya saat ini. Sisa ampasnya bisa digunakan sebagai masker wajah untuk perawatan kulit wajah atau digosokkan pada kulit yang terasa kasar atau gatal atau gigitan serangga, juga sangat efektif menyembuhkan luka. Selain itu, bisa dijadikan pupuk, khususnya bunga atau tanaman sayuran dalam pot. Juga sangat baik untuk campuran pakan ternak biar ternaknya lebih sehat, termasuk mencegah dari penularan penyakit pada ternak. Dalam hal durasi penyeduhan, semakin lama tehnya terendam, semakin banyak senyawa yang diekstraksi atau yang keluar. Namun, jika terlalu lama, ini bisa menyebabkan degradasi beberapa kandungan penting Blesti dan munculnya rasa pahit akibat ekstraksi kafein dan tanin yang berlebih, di mana sekalipun Blesti hanya mengandung sedikit tanin karena dibuat dari pucuk daun teh, dibandingkan dengan teh kualitas rendah yang tinggi tanin karena terbuat dari daun tua. Untuk diperhatikan ketika Anda minum Blesti di pagi hari. Usahakan sarapan terlebih dahulu sebelum minum tehnya walaupun hanya sepotong roti. Penting untuk memahami kerja dari multi antioksidan kuat seperti Blesti, yakni bahwa jika Anda mengalami gejala seperti sakit kepala, sakit lutut, buang-buang air, sering buang air kecil, susah tidur atau cepat ngantuk, atau rasa lelah dan lain sebagainya, Anda tidak perlu khawatir dan lanjutkan minum Blesti-nya, karena itu pertanda adanya reaksi detoksifikasi yang berhubungan dengan titik masalah pada tubuh. Juga sebagai bagian dari proses adaptasi tubuh dengan Blesti, sekalipun tidak semua orang mengalaminya karena perbedaan kondisi tubuh setiap orang. Biasanya ini terjadi hanya beberapa saat atau beberapa hari, setelah itu kondisi tubuh akan membaik. Perlu juga dipahami bahwa detoksifikasi merupakan proses penghilangan racun dalam memperbaiki kesehatan, sementara efek samping adalah reaksi negatif yang dapat muncul dari pengobatan atau prosedur kesehatan. Sebagai tambahan yang butuh perhatian. Pertama, hindari menggunakan gelas plastik, terutama yang berkualitas rendah, karena bisa saja mengandung bahan kimia yang dapat larut dan terkontaminasi dengan kandungan Blesti, meskipun beberapa produk plastik sekarang bebas BPA. Kedua, jika menggunakan sendok plastik untuk menakar Blesti, jangan menyimpannya dalam botol Blesti agar Blesti terhindar dari paparan bahan kimia plastik yang bisa terjadi jika plastik mengalami degradasi. Di samping itu, plastik cenderung menyerap bau dan rasa dari lingkungan sekitarnya, sehingga Blesti berisiko kehilangan aroma dan rasa asli. Ketiga, putar kiri tutup botol Blesti untuk membukanya dan segera tutup rapat dengan memutar tutup botol ke kanan. Karena jika tidak rapat, dikhawatirkan kualitas Blesti akan menurun dalam penyimpanan karena pengaruh oksidasi oleh udara. Berikutnya, jangan menyimpan Blesti dalam lemari es. Waduh, rupanya cara saya belum mencampur dengan BBM. Salah, maksudnya masih jauh dari BBM. Airnya langsung dari kompor, masih 100 derajat Celcius.
minumnya kadang sudah dingin, dan cuma minum 2 kali sehari. Pantasan, aku masih seperti yang dulu. Semoga yang lain tidak mengalami seperti saya. Saya jadi paham, rupanya sakit kepala, buang-buang air dan nyeri lutut yang dialami teman saya Ibu Fatimah adalah bawaan Blesti alias detoksnya kuat karena kuatnya antioksidan Blesti. Kalau begitu, sekarang saya mau share ke dia video ini biar dia paham dan bisa ngomong sama keluarganya yang baru minum Blesti minggu ini. Tapi mau tanya lagi Pak, dapat tambahan manfaat apa kalau Blesti dicampur madu, jeruk atau jahe? Ibu mau tahu jawabannya? Tunggu penjelasannya di video berikutnya. Baik, saya akan tunggu. Sekarang saya tambah semangat. Rasanya mau minum Blesti lagi. Dan mulai sekarang saya akan konsumsi minimal 5 kali sehari. Pak Beno, Bu Beno? Salah, Pak Beno di mana? Pak Beno hilang? Jangan-jangan Pak Beno ini orang sakti. Bisa menghilang tiba-tiba. Maaf Bu, saya buru-buru. Masih mau belusukan ke kampung sebelah. Titip salam buat Ibu Fatimah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Pastikan sudah menekan tombol subscribe, like dan share ke teman Anda yang kira-kira masih membutuhkan pengetahuan, cara seduh Blesti yang baik, benar dan menyehatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.